seorang pria tanpa anak. Maka dia meminta tukang kayu untuk mengukir sepotong kayu, dan mengukirnya menjadi seperti seorang anak laki-laki, membawanya pulang sebagai anak mereka. Istrinya melihat patung kayu kecil itu, dengan senang hati menerima kebaikan suaminya. Pada malam hari, patung kayu tiba-tiba hidup. Dia berteriak, "Ibu, bangunlah." Wanita itu terbangun dari mimpinya, dan bersama suaminya, mereka melihat dengan heran sepanjang malam. Akhirnya mereka memiliki seorang anak. Kemudian imam memberi nama anak itu Peter Kayu. Dalam sekejap, dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Peter meminta 8 keping uang dari ayahnya. Ayahnya membuka kotak harta karun dan membiarkannya mengambil sendiri. Namun dia hanya mengambil. Dia lari ke bengkel besi dengan uang itu. Tukang besi melihat anak laki-laki yang bersinar seperti matahari, merasa bahwa dia istimewa. Peter ingin membeli senjata pertama yang dibuat oleh tukang besi. Peter memberitahu tukang besi bahwa dia ingin membeli pedang pertama yang dibuatnya. Tukang besi dari tumpukan besi tua. Dia mengeluarkan pedang dan sarung pedang yang berkarat. Peter mengenakan pedang itu pada Petrus. Seperti sangat pas. Kemudian dia meletakkan koin itu dan berlari pulang dengan senang. Keesokan harinya, Peter membawa ayahnya ke pasar. Dia mendorong masuk ke dalam kerumunan, melihat 2 sapi yang diikat bersama dengan rantai emas. Pemilik sapi berjanji bahwa siapapun yang bisa memotong rantai emas akan mendapatkan sapi itu. Peter berlari ke depan, mengayunkan pedang dan dengan cepat memotong rantai emas. Suara benturan rantai emas terdengar hingga ke 12 negara sekitarnya. Kemudian kedua sapi itu berlari masuk ke kandang dengan ekor mereka. Pemilik sapi mendekati Peter dan memberinya instruksi. Sapi-sapinya hanya makan bara api. Peter mengingatnya dengan baik. Kembali ke kandang, dia membakar 12 potong kayu. Saat arang hampir habis terbakar, dia menuangkannya ke dalam tong kayu. 2 sapi itu dengan cepat memakan semua bara api. Lalu salah satu sapi itu berjalan ke arah matahari terbenam. Sapi lain berjalan menuju matahari terbit. Kemudian Peter memanggil ayahnya. Dia mengetuk sudut pintu sebelah kiri dengan jari. Tiba-tiba pot bunga di dinding mulai mengalirkan anggur merah. Sudut dinding kanan mengalirkan koknak. Dia juga menyiapkan meja. Dia memberitahu ayahnya, setiap orang yang lewat rumah bisa minum anggur di sini. Kemudian Peter berkata lagi, jika suatu hari ayah melihat kereta bajak berhenti di depan pintu, Peter melompat ke atas kereta. Anggur merah akan berubah menjadi air. Koknak akan berubah menjadi darah merah segar. Itu berarti dia sudah mati. Jika ayah ingin menemukannya, dia harus naik kereta bajak. Dia satu-satunya yang tahu di mana Peter berada. 12 hari kemudian, Peter mengatakan bahwa dia akan pergi berkeliling ke negara lain. Maka Peter Kayu pun berangkat. Setelah mengunjungi 11 negara, dia tiba di istana raja ke-12. Peter berharap raja akan membiarkannya menjadi tukang kayu di sini, asalkan bisa memberikan makanan dan minuman. Raja tua itu setuju, dan sangat puas dengan pekerjaannya. Selama periode ini, putri raja juga jatuh cinta pada Peter yang berbakat. Dia berharap raja setuju untuk pernikahan mereka. Raja juga merasa bahwa Peter adalah seorang pemuda yang baik, maka mereka berdua disetujui. Tapi tidak lama kemudian, raja menerima surat. Dia menangis dengan sedih, karena penulis surat meminta dia untuk memanggil pasukan untuk berperang. Setelah mengetahui hal itu, Peter meminta raja untuk tidak sedih. Dia akan mengusir musuh seperti kertas ini. Jadi Peter sendirian, dengan pedang di tangannya. Dia membunuh banyak tentara di depannya. Tapi pada akhirnya, dia tersandung. Musuh memanfaatkan kesempatan untuk membunuh dan mengubur dia di bawah tanah. Keesokan paginya saat matahari baru terbit, sebuah kereta arit datang ke depan rumah Peter. Tikus melompat ke atasnya. Anggur merah berubah menjadi air. Brandy berubah menjadi darah. Ayah tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Dia segera naik mobil untuk mencari anaknya. Saat itu, 2 makhluk mitos turun dari langit. Langit dan bumi seketika berguncang. 2 sapi mulai menggali tanah tanpa henti. Akhirnya mereka menggali hingga menemukan Peter. Pada saat itu, dia sudah terpisah dari tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. 2 sapi menggunakan tanduk mereka untuk menyatukan tubuhnya, lalu meniupkan jiwanya ke dalamnya. Peter bangun dari tidurnya dan kembali ke istana. Akhirnya raja mengumpulkan semua orang.